Yuk. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast kita di Ngobam ya teman-teman. Sekarang akan membahas beberapa kasus yang agak-agak relevan di kita ya, terutama korupsi. Untuk korupsi itu kan di Indonesia udah sangat marak juga ya, dari sana sini gitu. Juga nama saya Ryan Aliudi sebagai host di sini. Juga mungkin perkenalan aja dulu tuh semuanya satu-satu, boleh? Boleh. Perkenalkan, saya Nasya Herliana Putri. Perkenalkan, saya Anur Samsiah. Perkenalkan, saya Fujiyutami Sucianti. Nah, udah perkenalan semua ini, berarti Ya. ini tuh mahasiswa dari Uniku ya semuanya. Ya. Saya juga Uniku kebetulan ya. Oh gitu. Iya, benar sekali. Nah, untuk sekarang itu kan ada beberapa kasus korupsi yang orang tuh terjerumus beberapa kali gitu. Dimana kenapa sih berita korupsi itu selalu ramai tapi gak banyak yang berubah tuh, kenapa tuh sebenarnya? Menurut kalian gimana ini? Siapa dulu nih? Ya, boleh. Dari Nasya dulu ya? Boleh. Dari aku ya. Ya, boleh. Kalau berita korupsi itu kan pasti selalu rame. Ya. Karena kan pasti mengundang emosi masyarakat. Waduh, iya juga Pasti sih. kan? Pasti. Kita juga emosi sebenarnya. Tapi pas udah masyarakat marah gitu tuh, Ya, nggak ada tindak lanjutnya. ya. Ya kan? Ya, Bener elah. nggak? Bener nggak? Sebenarnya ada sih, cuman nggak terlalu Ya, jadi kurang mungkin ya. Bukan tidak ada tapi kurang ya. Jadi masyarakat tuh dibikin marah. Ya. Terus masalahnya topiknya diganti biar masyarakatnya lupa. Pengalihan isu. Pengalihan isu. Siap. Terus tapi sistemnya tuh masih rusak, masih nggak dibetulin gitu. Jadi ya percuma, malah dialihinnya tuh ke isu yang lain. Iya sih. Jadi lebih ada media, beberapa media mungkin ya, kita gak disebutkan aja. Selalu kalau ada kasus korupsi itu tertutup sama berita-berita yang nggak penting kayak ya influencer yang kurang gimana gitu. Nah, lanjut atuh dari Anur. Menurut saya ya berita korupsi selalu rame itu kayak yang sering berubah itu orangnya gitu. Jadi bukan aturannya. Jadi yang harus berubah itu yang harus berubah itu orangnya, bukan aturannya. Jadi aturannya mah sampai kapanpun harus tetap itu gitu. Jadi dari masa ke masa itu harusnya mah kayak ya yang berubah itu aturannya. Oh, berarti Bukan orangnya ya. Berarti fleksibilitasnya tuh di peraturannya lebih ditekankan gitu. Apakah dari hukumannya atau dari sistemnya gitu, mungkin dari tensi ya. Nah, lanjut aja langsung ke Teh Puji. Boleh dijawab gimana itu? Kalau kenapa sih gak berubah gitu? Menurut saya berita korupsi itu kan rame, tapi banyak yang gak berubah. Ya. Itu banyak kasus yang berhenti di tahap penangkapan. Dan pemberitaannya itu tanpa evaluasi gitu. Jadi tanpa evaluasi besar tentang kenapa korupsi itu bisa terjadi, faktor penyebabnya apa, itu tidak ada evaluasinya dari waktu ke waktu. Jadi lebih ke arah sistemnya ya, daripada semua dari orangnya yang berubah kah, atau dari penting mah dari sistemnya gitu. Oh ya, dari semua jawabannya kurang lebih mirip-mirip. Nah, mungkin lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, atau ada topik lagi mungkin ya. Korupsi itu kan tadi dari jawabannya itu yang salahnya tuh emang orangnya atau sistemnya ya. Iya. Nah, menurut kalian tuh kan apa tuh yang jadi paling berpengaruhnya tuh dari orangnya atau sistemnya sih? Tuh gimana teh? Gimana kalian tuh? Boleh jauh dulu lah satu-satu. Boleh. Kalau menurut aku, sistem sama orang tuh kan saling berpengaruh. Ya. Pasti dua-duanya juga sama-sama faktor penyebab korupsinya
orang sama sistemnya. Ya. Korupsi kan terjadi karena sistemnya memberikan peluang gitu. Ya. Sistemnya yang kurang ketat, Ya. kurang transparansi, jadi bisa terjadi korupsi. Begitu pula sama orangnya. Kalau misalnya orangnya tidak punya integritas. Waduh, jelas. Jin. Coba apa itu integritas? Jin, mahasiswa banget ya ini jawabannya. Kalau orangnya tidak punya integritas, pasti yang memilih sistemnya nggak bener ya pasti dimanfaatkan sama Ya. orang yang tidak punya integritas. Itu salah satunya ya dengan cara korupsi. Nah, Gitu. berarti selalu ada orang tuh cerdiknya tuh salah gitu. Ya, Malah melihat salah untuk korupsi gitu. betul. Jadi melakukan hal yang tidak seharusnya. Ya. Padahal bisa dengan cara yang lebih baik lagi. Bener. Gitu. Boleh. Bagus sekali ini. Menurut saya ya ini Ya. mah Iya. kalau korupsi atau sistemnya itu kayak sistemnya yang lemah itu membuat orang sulit untuk jujur, Ya. kesulitan untuk jujur. Jadi orang itu memanfaatkan jadi membuat peluang untuk kayak berbohong, kayak korupsi Ya. gitu. Nah, sementara orang yang serakah justru semakin leluasa. Jadi kayak itu kayak apa sih pejabat gitu ya. Jadi leluasa gitu ke korupsi gitu, seenaknya gitu. Mungkin dari saya gitu. Boleh. Lanjut. Menurut saya orangnya atau sistemnya itu kan saling berhubungan ya, saling keterkaitan. Tapi tidak sepenuhnya menyalahkan orangnya gitu. Kalau misalnya hanya menyalahkan orangnya tanpa memperbaiki sistem, itu pasti akan keberlanjutan korupsi tersebut. Hanya diganti pelakunya aja gitu, tidak ada berhentinya. Ket bunga urang nama jawabannya ket deui. Oh, tuh. Bung. Tuh bisa. Dengan aneh gimuk dulu mah ih. Atuh ieu mah Tenang. kucing. Nah, kan dari jawaban tadi teman-teman kan berarti yang salahnya itu emang dari sistemnya ya, dominannya tuh. Karena setiap pelaku juga pasti ada aja yang baru gitu. Karena sistemnya yang kurang mungkin dan hukumannya yang kurang. Ya, jadi terus-terusan aja gitu, gak bakalan berhenti. Mungkin kan di beberapa tahun ke belakang ya kita ada pandemi COVID gitu ya. Nah, kan berita juga di COVID itu kan ada beberapa oknum yang memanfaatkan itu sebagai gimana ya, jadi dijadiin korupsi gitu, kayak dana pansos atau apapun. Nah, menurut kalian itu tuh nyebelin gak sih kalau misalin orang gitu ya udah mah itu teh buat bantuan sosial tapi malah dikorupsi. Nah, menurut kalian gimana, nyebelin gak sih itu? Gimana? Kalau menurut aku, yang paling nyebelinnya tuh kan harusnya uang itu tuh buat menyelamatkan orang-orang yang terkena COVID kan. Ya. Tapi malah disalahgunakan oleh oknum. Jadi ya itu paling nyebelinnya, kayak gak bisa berempati mungkin gitu, gak ada rasa kepeduliannya. Padahal kan uang itu harusnya buat penyelamat gitu. Ya sih, benar. Karena kan dari segi ekonomi juga mati ya kurang lebihnya, dari beberapa UMKM ataupun apapun yang berhubungannya dengan jasa mati gitu. Nah, boleh lanjut ke Menurut saya ya kasus bansos pada COVID itu emang kayak nyebelin gitu. Ya. Soalnya di saat kayak rakyat kehilangan pekerjaan sama penghasilan itu pejabat itu kayak meluangkan untuk korupsi. Untuk korupsi, gitu ya. Karena jadi di pas kayak kondisi lagi krisis dijadikan ladang keuntungan bagi oknum. Lanjutnya boleh dari Puji gimana? Kasus bansos COVID itu emang bener nyebelin. Jadi tapi korupsi bansos pada saat COVID bukan hanya soal uang, tapi soal hilangnya rasa kemanusiaan dan empati. Maksudnya tuh pasti kalau misalnya
batuk atau gimana gitu, nanti tuh orang itu akan mengira wah ini COVID, itu kan menjauh Bu. Jadi rasa kemanusiaannya itu kurang, empatinya juga kurang, malah menjauhi karena ingin menghindari dari penyakit itu. Nah, kan kayaknya dari beberapa pejabat yang melakukan kasus korupsi itu kayak empati gitu ya. Juga pejabat tuh ada yang ketangkep gitu. Tapi di dalam selnya tuh malah hidup enak, itu adil gak sih menurut kalian? Nah, boleh dijawab aja satu-satu lah. Jujur. Jujur, izin. Jangan. Jujur janggal. Jujur gak adil. Karena banyak rakyat kecil yang dihukum berat cuma karena kesalahan kecil. Padahal kan korupsi itu benar-benar ngerugiin negara. Ya. Tapi hukumannya itu tidak setara gitu. Iya, jadi kurang adil aja. Boleh lanjut. Jawab ya. Ya boleh masih dijawab sih. Boleh atau dijawab. Jadi kayak pejabat ketangkap dalam hidup tapi malah hidup enak gitu. Itu menurut aku nggak adil ya. Jadi kayak ketika pejabat masih enak-enakan, masih kayak hidup nyaman setelah merugikan negara, jadi kepercayaan masyarakat pada pejabat itu jadi kurang gitu, jadi runtuh. Benar. Mungkin hanya segitu. Lanjut. Boleh. Menurut saya itu tidak adil karena hukum yang seperti itu yang kayak menyepelekan gitu ya, kayak hukum misalnya yang membuat kesalahan kecil tapi hukumannya berat gitu. Kan harusnya ya harus setara gitu. Kenapa yang korupsi hukumannya sebentar, tidak berat, tidak seperti masyarakat kecil yang melakukan pencurian. Itu hukuman itu seolah-olah memberi pesan jabatan itu bisa membeli keadilan. Jadi seperti itu ya. Berarti nggak adil berarti ya? Ya masa adil sih. Nah, kan dari beberapa pejabat yang mendapat hukuman yang di penjara atau gimana untuk korupsi itu kan, nah kayak ironinya gini nih, koruptor tuh masih bisa nyalon loh. Menurut kalian demokrasinya sehat nggak sih? Menurut kalian, ini menurut kalian ya sebagai mahasiswa, demokrasinya sehat sih? Sehat nggak sih? Kan udah korupsi tapi masih bisa nyalon. Gimana? Menurut saya yang tidak terlalu mengerti hukum gitu ya. Ya boleh. Bukan Ya. Mungkin secara aturan mungkin diperbolehkan. Ya. Tapi kalau secara moral mah kayaknya nggak bisa deh. Soalnya harusnya koruptor tuh udah gak bisa dipercaya lagi kan. Ya. Tapi banyak yang malah masih nyalonin gitu. Karena kan koruptor lah kekuasaannya ada, uangnya juga banyak, relasinya juga kuat, jadi mungkin masih bisa nyalonin tuh gara-gara itu. Waduh. Jadi menurut saya ini Maya, koruptor masih bisa nyalon lagi itu kayak nggak sehat gitu. Jadi rakyat itu jadi bingung cara membedakan mana pemimpin yang layak untuk dipercayai, mana yang enggak. Soalnya kayak mereka itu udah mau korupsi, terus kayak masih nyalon lagi gitu. Terus kayak si rakyat itu jadi kurang kurang percaya sama pejabat atau. Nah, boleh lanjut. Teh Puji dijawab yang tadi ya. Menurut saya nggak sehat karena demokrasi tanpa integritas itu hanya jadi formalitas gitu, bukan alat perubahan. Jadi dalam demokrasi itu mungkin kenapa koruptor bisa menyalonkan, karena bisa jadi dari relasi, apa kata Teh Nasya, terus dari uang juga ya. Karena kalau misalnya tanpa itu koruptor itu tidak bisa menyalonkan sih menurut saya.
Nah, kan kita tuh dari beberapa kasus sebelumnya gitu, kayak kasus kopi, terus kasus yang emas yang kemarin lah yang paling gede gitu korupsinya. Kita tuh gampang lupa loh sama korupsi itu. Kenapa sih? Apakah dari medianya kita yang agak-agak atau gimana gitu? Kita kan kayak misal nih, kayak kemarin ada korupsi, terus ada ada mantan, adalah sensasinya gitu. Gimana menurut kalian tuh? Apakah dari medianya yang salah ataukah dari kitanya yang kurang ngikutin, yang kurang awal? Menurut saya ya, karena kan kasus korupsi itu hampir ada Ya, setiap waktu ya. gitu. Jadi mungkin gampang lupanya tuh gara-gara ya ada terus gitu. Ya, ya. Terus misalnya medianya juga kalau ada yang viral sedikit langsung disorot yang ini, terus korupsinya dilupain gitu. Karena kan pasti masyarakat ramainya lebih ke gosip. saya Enggak sih. saya Enggak sih, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak semua deh. saya Gitu. gitu, jadi gampang lupanya tuh ya karena banyak banget kasus viral di Indonesia Ya. gitu. Jadi gimana caranya biar bisa gak lupa tuh susah, soalnya banyak terus yang viral gitu. Nah, lanjut ke Tensi, gimana? Kalau menurut saya ya korupsi gampang lupa itu Ya. ya. Jadi setiap waktu itu pasti ada tenggelamnya gitu. Jadi kita itu gampang lupa. Terus karena korupsi muncul setiap waktu juga. Nah, sementara kasus lama tenggelam tanpa kayak ada penyelesaian gitu. Kayak nggak aja. diselesain Udah dulu. aja Iya, gitu ya. udah gitu. Udah ketutup ke yang lain Ke gitu, yang kayak lain, pengalihan ke ada isu. yang Ya, benar. baru lagi. Terus gimana? Kata Teh Puji gimana nih? Untuk menurut saya itu, jadi korupsi itu sudah terbiasa gitu dan tidak lagi mengagetkan. Jadi bagi masyarakat mungkin korupsi itu tidak lagi untuk dibicarakan Ya. karena sudah biasa dari dulu juga ada pasti Ya. gitu kan. Nah, terus perhatiannya juga betul dari viral dari zaman sekarang kayak berita-berita apa gitu. Jadi tertariknya ke itu bukan ke korupsi. Iya. Jadi selalu ketutup sama gosip lain gitu, kayak influencer kah atau apalah gitu, atau pejabat lainnya lah yang melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu di-up oleh media sih sebenarnya gitu. Nah, menurut kalian nih, kalian tuh kan anak muda yang dominannya main sosmed atau main TikTok atau apalah, bebas gitu, sosial media gitu. Menurut kalian nih, posting soal korupsi di media sosial itu aksi nyata nggak sih? Menurut kalian menurut kalian gimana? Kalau menurut aku mah ada juga beberapa media yang serius kayak ngawal kasus korupsinya sampai ke pengadilan. Ya. Cuma ada juga beberapa media yang cuma ngasih tahu dia korupsi, udah gak ngasih tahu keberlanjutnya tuh gimana, nyelesainya gimana gitu. Terus kalau di TikTok kan udah banyak juga ya yang sering speak up, cuma mungkin nggak pernah didengar. Jadinya ya media juga membantu, cuma tidak terlalu gak terlalu efektif gitu. Soalnya ya jarang didengerin juga, jarang ada tanggapannya dari yang atasnya gitu. Kalau menurut aku ini Maya, media bantu atau cuma cari sensasi itu kayak ada juga kayak media yang hanya fokus pada judul gitu, kayak pada judul sensasional, jadi nggak pada isinya gitu. Jadi cuma ada judul, terus kayak misal kayak ya kata Nasya di posting gitu, ada yang di YouTube atau di TikTok, terus itu teh kayak viral teh medianya teh udah pas itu doang gitu, nggak berkelanjutan gitu. Bahasanya boleh juga ya. Gak apa-apa lah, asli kuningan. Gak apa-apa, Lanjut Puji gimana? Menurut saya media itu dapat membantu dan dapat juga mencari sensasi ya.
Karena media itu punya kekuatan yang besar membentuk opini publik. Tergantung dari kekuatan itu yang digunakan. Jadi ada yang media yang hanya mencari kasusnya aja, tidak dibimbing dalam penyelesaiannya, faktor penyebabnya apa, sehingga hanya ingin memberitahu bahwa ada korupsi di daerah sini gitu. Kalau misalnya media yang membantu itu pasti dari awal sampai akhir itu akan dibimbing lah, akan bukan diarahkan, jadi kayak ada media yang memantau, yang lebih mengawal kasus itu secara bulat gitu ya, secara komplit gitu ya. Ya betul, kayak gitu. Benar. Nah, kan di kampus, di beberapa kampus gitu ya, atau universitas ataupun di SMA mungkin udah ada ya. Menurut kalian tuh kan ada beberapa pendidikan anti korupsi ini, mata kuliah atau mata pelajaran nih. Menurut kalian itu ngaruh nggak sih dari beberapa pendidikan anti korupsi itu, dari pembelajarannya kah atau dari apanya kah yang paling ngaruh di orangnya atau faktor internal dan eksternalnya gitu, gimana gitu menurut kalian gimana? Kalau pendidikan anti korupsi sih harusnya dari kecil juga sudah diajarkan ya. Ya. Misalnya tidak mengambil hak orang lain. Gitu. Jadi harusnya dengan adanya mata kuliah pendidikan anti korupsi itu ya berpengaruh buat membentuk karakter kita juga gitu. Jadi buat lebih menyadarkan aja kalau korupsi itu gak boleh gitu. Biar kitanya juga punya integritas juga gitu. Nah, menurut Anur gimana? Kalau menurut aku ya pendidikan anti korupsi itu ya sangat ngaruh gitu ya, bagi masyarakat, bagi kita juga, karena kita juga harus dibarengi kayak contoh nyata tuh, kayak kita gak boleh mencuri, gak boleh, ya bener, kayak jangan mengambil hak orang lain, terus jangan berbohong gitu sama orang tua. Suka jujur tapi jujur. Ya jujur lah. Ya jujur. Ya uang kuliah ya jujur lah. Ya kalau dikasih ya dikasih, alhamdulillah. Kalau gak dikasih ya udah gak apa-apa. Lanjut boleh kata Puji gimana nih? Menurut saya itu mata kuliah pendidikan anti korupsi sangat penting karena bagi mahasiswa agar melek juga gitu untuk melek korupsi. Ternyata setelah adanya mata kuliah pendidikan anti korupsi, ternyata ada korupsi di sekitar kita gitu. Ada gitu pastinya. Nah di situ baru kayak berarti itu yang dinamakan korupsi ya, kayak misalnya korupsi waktu, korupsi terhadap ya gitulah, ada sih. Adalah pokoknya. Adalah. Dan melatih untuk kejujuran juga. Ya. Oke, berarti berpengaruh ya untuk pendidikan anti korupsi mungkin di jenjang SD untuk membentuk karakter dari tadi ya, juga dari untuk mahasiswanya kita tahu bagaimana cara kita tuh gak boleh korupsi, memberitahu kita gak boleh korupsi, terus bagaimana cara kita menghindari korupsi, terus faktor apa saja mungkin ya, kayak gitu-gitulah. Lebih komplitnya mungkin ada di kampus juga ya seperti itu. Nah, mungkin ke beberapa pertanyaan lagi lah untuk teman-teman gitu. Nih, kalau misal kalau korupsi itu dibiarin aja, terus-terusan dibiarin, Indonesia kedepannya tuh gimana sih? Siapa dulu yang mau jawab? Jawab siapa aja. Kalau korupsi dibiarkan, Indonesia mau gimana gitu? Iya. Benar. Boleh. Sebenarnya sekarang juga berarti sekarang tuh gak dibiarkan. Selama ini gitu korupsi tuh gak dibiarkan berarti. Ya sih enggak ya, masa korupsi dibiarin sih? Nah sekarang juga korupsi gak dibiarin tuh masih banyak yang korupsi, apalagi kalau dibiarkan gitu. Pasti kan makin melebar kemana-mana, kesenjangan sosial juga pasti akan melebar gitu. Benar. Jadi ya semoga kedepannya lebih
sistemnya lebih diperbaiki lagi Iya. biar tidak banyak lagi yang korupsi. Benar. Jadi kalau menurut saya ini Mei ya, kalau korupsi dibiarkan Indonesia tadi kedepannya bakal Gimana? Nah, jadi kayak kepercayaan masyarakat itu pada negara itu jadi terus menurun tuh. Jadi kayak percayanya itu jadi kurang sama karena terlalu banyak korupsi jadi masyarakat jadi kurang ke oknum. Iya. Nah, udah mungkin. Boleh. Jadi Teh Puji gimana nih? Korupsi dibiarkan itu Indonesia ke depannya akan kritis sih menurut saya. Kritisnya itu karena kan akan ada generasi yang akan meneruskan gitu, generasi muda ke depannya. Maka nanti akan tumbuh dengan rasa apatis dan putus harapan gitu. Jadi kayak misalnya generasi muda itu sudah tahu bahwa wah korupsi udah berjalan terbiasa gitu. Tapi generasi muda itu pasti akan putus harapan dikarenakan dia itu udah nggak peduli lah, karena udah banyak juga kan korupsi yang di mana-mana dilakukan oleh negara gitu. Jadi untuk korupsi kayak kedepannya, jadi jangan sampai hanya menyalahkan orangnya saja, tapi perbaiki sistemnya juga gitu. Kalau misalnya menyalahkan orangnya saja, korupsi itu pasti akan berkelanjutan, tidak akan berhenti. Boleh. Terima kasih ya. Mungkin ada satu pesan untuk teman-teman. Jadi apa sih satu hal yang bisa kita lakukan gitu sedini mungkin untuk mencegah korupsi itu? Satu hal atau apa? Kalau pertama pasti harus jujur dulu ya. Jujur. Maksudnya kita harus punya kejujuran dulu dari diri sendirinya. Misalnya ya kalau mahasiswa mah nggak nyontek gitu. Misalnya nggak ngelipet uang kuliah gitu. Terus juga ya harus jujur juga sama diri sendiri. Kalau misalnya kita gak mau ya bilang gak mau gitu loh. Jangan mau aja gitu. Jangan jadi People pleaser. jangan jadi people pleaser lah gitu. Jadi harus jujur juga sama diri sendiri gitu. Menurut aku mah. Boleh lanjut. Kalau menurut saya ini Mei ya, jadi kayak kita itu harus kayak bersikap kritis dan kayak tidak ikut-ikutan gitu. Jadi intinya mah kita jangan menormalisasikan kayak korupsi, kayak mengambil hak orang lain, kayak intinya nggak jujur gitu. Jadi ya intinya mah jangan gitu deh. Boleh lanjut. Jangan promosi. boleh. Satu hal kecil yang bisa dilakukan untuk ya khususnya untuk diri saya gitu ya, melatih kejujuran. Berarti kan jujur. Iya. Enggak gitu. Maksudnya melatih kejujuran, kayak misalnya ada apa-apa bilang gitu ya. Terus untuk bersikap adil pada orang. Terus tidak menormalisasikan juga korupsi sekecil apapun dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kayak misalnya korupsi waktu, terus kayak misalnya tidak adil dalam pembagian barang atau apa gitu ya. Nah, lalu untuk korupsi, menurut saya orang-orang itu khususnya untuk masyarakat ya, masyarakat itu harusnya melek korupsi, karena kalau misalnya tidak melek korupsi juga itu akan dibiarkan saja. Jadi masyarakat itu harus bukan tertarik sih, lebih ke kayak peduli gitu bahwa korupsi itu ada. Jadi jangan sampai tidak melek, karena nanti kedepannya akan ada penyebabnya. Berarti dicukupkan saja ya untuk beberapa tema kali ini kan tentang korupsi gitu. Dari tadi kita udah membahas dari apakah gimana impact media terhadap korupsi, terus gimana impact sistem untuk korupsi gimana, terus kita sebagai anak muda gimana. Ada juga
mungkin tadi satu hal penting ya untuk kita semua, mungkin harus jujur dari diri sendiri, terus juga peduli untuk korupsi, terus menghindari korupsi dalam bentuk hal apapun seperti itu mungkin ya. Nah, oh by the way kita di sini itu di Sebermula ya. Barangkali ada teman-teman yang mau menongkrong di sini di Sebermula di dekat Pom Lamping. Nah, dekat Pom Lamping. Tempatnya nyaman juga lah, enak. Recommended pokoknya. Enak. Mungkin terima kasih kepada teteh-teteh semuanya yang sudah ngobam kali ini, udah ngobrol tentang korupsi, dimana untuk anak muda kan sebagai atau mahasiswa gitu ya, sebagai agen of change gitu, sebagai perubahan gitu, dari mana agar korupsi itu gak berkelanjutan terus-terusan gitu ya. Mungkin terima kasih atas waktunya, dicukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.